Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, mungkin ada di antara kita yang saat sholat kerap tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, bahkan sesuatu yang sebelum sholat tidak terpikirkan malah jadi bermunculan. Akibatnya seseorang menjadi lupa berapa rakaat yang sudah kita lakukan. Sahabat beriman, sholat merupakan tiang agama. Di antara amalan seseorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Sholat menjadi patokan atau ukuran amal-amal yang lain. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli yang wafat tahun 981 Hijriah menyatakan, yang dimaksud khusyuk adalah huwa qiyamul qalbi baina yadayil haqqi bihammin majmu'in, yang artinya khusyuk adalah hati berdiri menghadap di hadapan Tuhan yang Maha Benar dengan kesedihan yang besar. Selain itu, Al-Barkuli juga mengutip kalam ulama yang mengatakan tazallul qulub lil amil ghuyub. Artinya, khusyuk adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Sahabat beriman, ulama kontemporer yang bernama Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 2, yakni alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dengan menyatakan khusyuk adalah kepasrahan atau kerendahan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di hati. Karenanya orang yang hatinya khusyuk, tentu semua anggota badannya turut khusyuk, sebab hatilah yang menguasai seluruh anggota badan. Sahabat beriman, dalam kaitan antara arti penting sholat dan makna khusyuk, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berusaha agar dapat menjalankan sholat dengan khusyuk. Lantas bagaimana caranya? Silakan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Sahabat beriman,
Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, beliau menyatakan cara khusyuk dalam sholat adalah menggunakan kaidah likulli maqamin maqalun. Maksudnya, di setiap gerakan ada bacaan dan penghayatan masing-masing yang harus diseriusi. Karena setiap orang yang sholat diperintahkan menghayati makna setiap ayat Al-Quran yang dibacanya. Bila saat itu ia membaca ayat tentang ancaman bagi yang durhaka, maka akan berbuah rasa takut kepadanya. Jika ayat yang dibaca mengandung janji pahala kebaikan, maka ia optimis mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi." Yang artinya, apakah orang yang beribadat tengah malam, sujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya, sama seperti orang yang bermaksiat kepada Allah dengan kekufuran atau maksiat lainnya. Sahabat beriman, cara agar kita dapat sholat bisa khusyuk diantaranya adalah: yang pertama, jaga mata dan jaga telinga. Mata dan telinga merupakan pintu utama yang menuju langsung ke dalam hati. Bersikaplah ihsan dalam sholatnya, yaitu anta budallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaraka. Yang artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh Dia melihatmu. Yang kedua, membaca ta'awudz dan surat An-Nas sebelum sholat. Yang ketiga, tekad dan keinginan yang kuat. Sahabat beriman, selain 3 cara tersebut, kita juga perlu membaca doa untuk kekhusyuan sholat sebagai bagian dari usaha. Dan doa yang bisa kita panjatkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Setelah kita berusaha maksimal agar bisa sholat dengan khusyuk, namun ternyata kita masih belum bisa fokus, lantas apa yang harus dilakukan? Sahabat beriman, kita tidak perlu berkecil hati dan patah semangat. Khusyuk memang tidak bisa kita dapatkan secara instan. Perlu latihan yang terus-menerus untuk menyatukan hati dan pikiran, sehingga nanti hadirnya hati dalam setiap gerakan sholat kita menjadi kebiasaan. Sahabat beriman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.